Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan memahami tentang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dan tujuan kita membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konservasi sumber daya hutan yang diampu oleh Prof. Dr. Kissinger SVT Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 23. Perkenalkan, nama aku Tania Iwanda dengan NIM 231061132029. Asal saya dari Kota Baru. Perkenalkan, nama aku Nurul Aziza dengan NIM 231061132019. Asal aku dari Hulu Sungai Selatan. Perkenalkan, nama saya Angelin Kritimat Blanka dengan NIM 23106113200025 dengan asal dari Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Siska Noraini dengan NIM 231061132044. Asal saya dari Kalimantan Tengah, Pangkalan. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Purnama dengan NIM 231061320003 dari asal Banjarbaru. Kesempatan kali ini kita akan membahas upaya tentang penyelamatan orangutan di Kalimantan Tengah dan upaya konservasi mereka. Orangutan Kalimantan Tengah atau Pongo pygmaeus ini adalah salah satu spesies primata yang paling terancam punah di dunia. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem hujan tropis, membantu dalam penyebaran biji-bijian dan menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini salah satu anggota kami memiliki pengalaman di ekstrakurikuler konservasi, yaitu Siska. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman kamu mengunjungi orangutan di Kalimantan Tengah? Oke teman-teman, waktu SMA saya pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dimana langsung terjun ke Tanjung Puting. Nah, di sana sebelum kita terjun ke lokasinya kita harus memerlukan guide untuk memandu kita di sana. Jadi di sana tuh di Tanjung Puting tuh ada 3 lokasi. Yang pertama tuh di camp pertama tuh ada Tanjung Harapan, terus di camp kedua tuh ada camp Pondok Tanggui, dan di camp ketiga itu ada camp Lekei. Nah, untuk menuju ke tempat feedingnya nih, ke tempat feeding orangutan, perlu kita tuh menyusuri sungai dulu dengan menggunakan, kalau di sana tuh klotok. Nah, menyusuri sungai, yang dimana sebelum kita menyusuri sungai itu kita dari dermaga dulu. Di dermaganya tuh di Kumai, Kalimantan Tengah atau Kota Waringin Barat. Nah, terus pertama-tama lokasi yang kami kunjungi itu di Pondok Tanggui. Nah, untuk ke lokasi Pondok Tanggui itu dari kita turun dari kelotoknya tadi, kita jalan kaki dulu nih buat ke lokasinya. Terus di sana pas sudah sampai di lokasinya, kita tuh langsung melihat secara langsung gimana sih orangutan itu makan gitu. Terus makanannya tuh juga disiapin langsung oleh staf di Tanjung Putingnya. Nah, terus dari ke Pondok Tanggui kami langsung ke Camp Lekei, dimana sebelum mendarat nih di Camp Lekei. Nah, itu ada di sisi Sungai Seponyer. Sebelum kita masuk ke dalam hutan untuk menemui orangutannya, kita perlu ke ini dulu informasinya. Jadi di sana tuh ada informasi kayak kayak kerangka orangutan, terus ada kayak pohonnya gitu, kerangka pohon, terus ada kayak kerangka buaya kayak gitu. Terus untuk ke hutannya, untuk menemui orangutan tuh perlu jalan kaki setengah kilometer, dimana setiap kita jalan kaki nih ada orangutan yang kayak kita temui di tengah-tengah jalan gitu. Terus nih ya, pas sudah sampai di sana, sama kayak di Pondok Tanggui tadi, kita menyaksikan orangutan yang lagi makan gitu. Terus juga di sana gak bisa dekat-dekat sama orangutan. Kenapa tuh sis? Soalnya di sana orangutannya kayak masih terkenal liar gitu, jadi dikasih pembatas. Berarti kayak masih buas banget, akhirnya dikasih pembatas. Iya, kayak gitu.
Terus juga kita nggak bisa berisik, soalnya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Oke, menarik banget ya cerita dari Siska. Bikin kita yang teman-teman nih yang belum bisa kesempatan ke Tanjung Puting jadi pengen nih. Namun kayaknya ada kabar buruk nih mengenai orangutan. Orangutan, populasi orangutan ini makin hari itu semakin menurun. Kayak dikarenakan akibatnya tentu deforestasi, terus perburuan liar, dan juga perdagangan ilegal. Nah, menurut data dari berbagai jurnal ilmiah dan konservasi seperti yang diterbitkan oleh BOS Foundation dan penelitian di Taman Nasional Tanjung Puting, jumlah orangutan Kalimantan Tengah itu diperkirakan hanya sekitar 32.000 individu, yang dimana habitat mereka semakin menyempit, membuat mereka rentan terhadap kepunahan. Izin menambahkan juga, di sana tuh kenapa habitatnya Jadi semakin menurun. Izin menambahkan kenapa orangutan di sana semakin menurun, karena di habitat mereka tuh terjadi kayak persaingan kayak gitu sesama orangutan. Kayak gitu. Berarti kayak kita belajar ekologi gitu ya, kayak ada persaingan antara spesies tumbuhan gitu. Gitu ya. Nah, jadi dari cerita teman-teman tadi bahwa konservasi orangutan itu tidak hanya tentang menyelamatkan satu spesies, tetapi juga tentang menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem hutan. Nah, hutan yang sehat memberikan manfaat besar bagi manusia nih, seperti penyediaan udara bersih, air, dan banyak lagi atau pengendalian iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi orangutan harus menjadi prioritas bersama. Nah, kita sebagai anak kehutanan, mari kita bersama-sama untuk mendukung upaya konservasi ini dan memastikan bahwa orangutan Kalimantan Tengah itu dapat hidup dan berkembang biak di habitat alami. Dan langkah-langkah yang tepat kita dapat membantu melestarikan warisan alam dengan generasi yang akan datang. Oke, berarti kita tuh harus memelihara dan juga menjaga bukan hanya untuk orangutan Kalimantan Tengah, tapi untuk semuanya, untuk keanekaragaman hayati. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk menyadarkan masyarakat dan generasi penerus berikutnya tentang pentingnya melindungi orangutan dan bagaimana mereka bisa terlibat secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil orangutan di Kalimantan Tengah. Orangutan Kalimantan Tengah atau Pongo Pygmaeus pumbi adalah salah satu dari 3 subspesies orangutan Borneo. Mereka memiliki ciri fisik yang khas, seperti rambut panjang berwarna coklat kemerahan, wajah yang lebar, dan lengan yang sangat panjang yang membuatkan mereka bergerak dengan mudah di antara pepohonan. Nah, orangutan jantan dewasa memiliki bantalan pipi yang besar dan kantong tenggorokan yang digunakan untuk menghasilkan suara panggilan jarak jauh. Orangutan ini adalah hewan arboreal, yang berarti mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Mereka dikenal sebagai pemakan buah frugivora, tapi juga mengonsumsi daun, kulit kayu, dan serangga. Orangutan memiliki perilaku yang cenderung soliter, terutama jantan dewasa, meskipun betina dan anak-anaknya sering terlihat bersama. Habitat alami orangutan Kalimantan Tengah adalah hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa gambut, dan hutan dipterokarpa. Mereka membutuhkan hutan yang luas dan beragam untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Namun, deforestasi dan konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit telah mengurangi habitat mereka secara signifikan. Menurut IUCN Red List, orangutan Kalimantan dikategorikan sebagai kritis atau critically endangered. Populasi mereka terus menurun akibat berbagai ancaman, termasuk deforestasi, pemburuan liar, dan perdagangan ilegal. Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit dan penebangan hutan adalah ancaman terbesar yang menyebabkan hilangnya habitat dan fragmentasi populasi. Selain itu, kebakaran hutan yang sering terjadi di Kalimantan juga memperburuk kondisi habitat orangutan. Perburuan liar untuk perdagangan hewan peliharaan dan konflik dengan manusia juga menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka. Adapun upaya konservasi orangutan Kalimantan Tengah diantaranya seperti
program rehabilitasi, seperti salah satu pusat rehabilitasi utama untuk orang utan di Kalimantan Tengah adalah Yayasan BOS atau yang dikenal dengan sebutan Borneo Orangutan Survival di Nyaru Menteng. Didirikan pada tahun 1999, pusat ini menjadi rumah bagi ratusan orang utan yang diselamatkan dari berbagai kondisi yang mengancam nyawa mereka. Nah, di sini orang utan yang terluka atau yatim piatu menerima perawatan medis, nutrisi yang tepat, dan juga pelatihan keterampilan bertahan hidup di alam liar. Proses rehabilitasi mencakup beberapa tahap, mulai dari karantina, perawatan intensif, hingga pelepasan, pelatihan di pulau perang pelepas liaran. Nah, kemudian pelepas liaran setelah melalui proses rehabilitasi yang panjang, orang utan yang telah siap akan dilepas liarkan ke habitat alami mereka. Salah satu lokasi pelepas liaran utama adalah hutan lindung Bukit Batikap di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Proses pelepas liaran ini melibatkan perjalanan darat dan udara yang rumit, di mana orang utan diangkut menggunakan helikopter untuk mencapai lokasi yang terpencil dan juga aman. Nah, setelah dilepas liarkan, orang utan itu terus dipantau untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan bertahan hidup secara mandiri. Kemudian ada kolaborasi dan kemitraan. Upaya konservasi orang hutan di Kalimantan Tengah tidak dapat dilakukan sendiri. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah bekerja sama dengan berbagai organisasi konservasi seperti Yayasan BOS, Orangutan Foundation Internasional, dan mitra internasional lainnya. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelamatan dan rehabilitasi orang hutan, perlindungan habitat, hingga edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dukungan dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas internasional sangat penting untuk keberhasilan program konservasi ini. Kemudian peran masyarakat dalam konservasi orang utan Kalimantan Tengah, seperti edukasi dan kesadaran. Pentingnya edukasi masyarakat tentang konservasi orang utan tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga orang utan dan habitatnya akan lebih mungkin untuk terlibat dalam upaya konservasi. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti program penyuluhan di sekolah, kampanye di media sosial, dan kegiatan komunitas. Dengan meningkatkan kesadaran, kita dapat mengurangi ancaman seperti perburuan liar dan deforestasi yang merusak habitat orang utan. Adapun cara berkontribusi yang dilakukan, di antaranya yang pertama seperti donasi. Salah satu cara yang paling langsung untuk membantu adalah dengan memberikan donasi kepada organisasi konservasi seperti Yayasan BOS, Orangutan Foundation International of RI, dan lembaga lainnya yang bekerja di Kalimantan Tengah. Donasi ini digunakan untuk mendanai program rehabilitas, pelepas liaran, dan perlindungan habitat. Yang kedua, adopsi orang utan. Program adopsi orang utan memungkinkan individu untuk mengadopsi orang utan tertentu dengan memberikan dukungan finansial untuk perawatan dan rehabilitasi mereka. Ini adalah cara yang bagus untuk terlihat secara pribadi dalam upaya konservasi. Yang ketiga, menjadi relawan. Banyak organisasi konservasi menawarkan kesempatan bagi sukarelawan untuk terlihat langsung dalam kegiatan di lapangan. Ini bisa termasuk membantu di pusat rehabilitasi, melakukan survei hutan, atau berpartisipasi dalam program edukasi masyarakat. Yang keempat, ada kampanye sosial. Menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya konservasi orang hutan dapat membantu meningkatkan kesadaran global, membagikan cerita, foto, dan video tentang orang hutan, dan upaya konservasi dapat menginspirasi orang lain untuk terlihat. Kemudian, terdapat kisah sukses. Salah satu kisah sukses yang menginspirasi adalah program pelestarian orang hutan di hutan lindung Bukit Batikap oleh Yayasan BUS. Sejak dimulai, program ini telah berhasil melestarikan ratusan orang hutan yang sebelumnya direhabilitasi di Nyaru Menteng. Orang utan yang dilestarikan terus dipantau untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dan bertahan hidup di habitat alami mereka. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan upaya yang tepat, kita dapat membantu memulihkan populasi orang utan di alam liar. Sebagai penutup, mari kita ringkas kembali poin-poin yang penting telah kita bahas.
Orangutan Kalimantan Tengah adalah spesies yang sangat terancam punah dengan populasi yang terus menurun akibat deforestasi, pemburuan liar, dan perdagangan ilegal. Upaya konservasi yang melibatkan rehabilitas, pelepas liar, dan pelindungan rehabilitas sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Kita juga telah melihat bagaimana program rehabilitas Yayasan BOS, Nyaru Menteng, dan pelapis liar di hutan lindung Bukit Batik memberikan harapan baru bagi orangutan yang telah diselamatkan. Kolaborasi antara BKSDA Kalimantan Tengah dan berbagai organisasi konservasi menunjukkan bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan dalam upaya ini. Nah, sekarang saatnya bagi kita semua untuk berperan aktif dalam upaya konservasi orangutan. Anda dapat berkontribusi dengan berbagai cara seperti memberikan donasi, mengadopsi orangutan, menjadi relawan, atau menyebabkan kesadaran melalui kampanye di media sosial. Setiap tindakan kecil dan memberikan dampak besar bagi kelangsungan hidup orangutan dan kelestarian hutan kita. Mari kita bersama-sama menjaga warisan alam ini untuk generasi mendatang. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari kita semua, kita dapat membantu menyelamatkan orangutan Kalimantan Tengah dan memastikan mereka tetap menjadi bagian dari ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forestry! Sangat! Forestry! Sangat! Release